Baik, teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk melihat hasil proses generate tagihan mahasiswa yang dilakukan oleh bagian keuangan. Sekarang kita akan lihat di sisi mahasiswa ya. Nah, teman-teman nanti harus lihatnya di portal mahasiswa. Nanti di sisi mahasiswa itu setelah login akan masuk ke halaman dashboard seperti ini, dan nanti harus klik menu atau klik tagihan dan pembayaran ini. Nah, setelah tampil seperti ini, nanti akan menampilkan informasi seperti yang di bagian keuangan juga sama. Di sini ada informasi, cuman di mahasiswa ada total tagihan, misalkan sisa tagihan ada 2.030.000, kemudian apakah termasuk syarat KRS, syarat UTS, syarat UAS. Nah, ini di settingan sebelumnya pada saat pembahasan di template komponen biaya. Nah, ini juga sesuai dengan filter yang sebelumnya dibahas ya di generate tagihan. Ini ada nama, terus NPM, program kuliah, angkatan, dan program studi. Nah, ini tampilannya untuk contoh kasus mahasiswa ini, karena sudah di-generate-nya hanya satu semester, maka yang nampilnya hanya satu semester. Tapi kalau yang sudah di-generate ada beberapa semester, nanti ini tuh akan ada per semester ini. Misalkan tahun semester 2005, 2006 genap, nanti yang ganjilnya ada di bawahnya. Nah, setelah itu untuk nanti mahasiswa melakukan pembayaran, nanti mahasiswa bisa melihat ini bisa dicentang seperti ini, kemudian sistem sudah mendefaultkan pembayarannya, misalkan tagihannya 1.800.000, di sininya jumlah yang dibayarnya itu 1.800.000. Tapi kalau mahasiswa misalkan belum punya uang sejumlah ini, misalkan hanya 1 juta misalnya, bisa juga gitu. Tapi nanti akan ada sisa tagihan gitu ya. Nah, contoh ini misalkan yang mau dibayarkan oleh mahasiswa adalah 1.800.000 itu tagihannya, yang dibayarkan 1 juta. Nah, jangan lupa dicentang seperti ini. Kemudian karena ini metode pembayarannya adalah metode transfer bank seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, maka yang nampil hanya bank transfer saja gitu. Nah, kalau nanti kedepannya ada proses metode pembayarannya menggunakan payment gateway, nah itu nanti pembahasannya akan lebih panjang lagi. Nah, ini contoh yang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Kalau sudah dipilih seperti ini, nanti klik bayar sekarang. Nah, nanti akan menampilkan informasi tagihan, lakukan pembayaran. Ini ada order ID-nya seperti ini, NIM-nya, metode pembayarannya manual transfer, kode pembayaran melalui bank yang diinformasikan. Kemudian ini ada komponen biaya karena yang dipilihnya tadi hanya satu dan bayarnya juga hanya 1 juta. Jadi yang ditampilkan yang sesuai dipilih tadi. Terus pembayaran manual transfer, di sini ada diinformasikan, silakan lihat proses pembayaran Anda dengan mentransfer sesuai total tagihan ke bank di bawah ini. Nah, bank ini itu sesuai dengan modul setup bank. Makanya kalau di setup bank itu ada banknya lebih dari 2, maka akan nampil juga di sini. Nah, setelah ini mahasiswa harus mengupload bukti bayar. Contoh misalkan mahasiswa mentransfer ke salah satu bank yang ada di sini, kemudian nanti buktinya harus diupload. Nah, di sini tinggal diupload ya. Tinggal diupload. Misalkan tanggal uploadnya tanggal berapa, kemudian banknya menggunakan bank mana, misalkan menggunakan BPRS HIK, kemudian keterangannya ini angsuran tetap 1 juta. Mau ditambah lagi misalkan keterangannya, bisa tinggal ditambah ada sisa 1 juta lagi misalkan. Tapi kalau misalkan mau berdasarkan default sistemnya juga nggak apa-apa. Terus ini ada bukti transfer, jangan lupa bukti transfernya di upload ya. Bukti transfernya di upload. Contoh misalnya
Saya menggunakan bukti upload, misalkan ini ya, contoh bukti bayar seperti ini. Upload bukti pembayaran. Nah, ini sudah berhasil upload bukti pembayaran. Nah, di sini ada status. Maka sistem akan memberikan informasi pertama nomor transaksi, terus komponen biaya, terus jumlah yang sudah dibayar dan sudah diupload buktinya. Kemudian di sini ada status bukti transfer terkirim. Jadi artinya sudah terkirim bukti transfernya. Dan aksi ini itu adalah sedang diverifikasi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bagian keuangan yang harus mengecek itu apakah bukti bayarnya sesuai dengan yang diupload. Kalau misalkan sesuai dengan yang diupload, maka kewenangan bagian keuangan ditolak atau disetujui gitu. Nah, itu yang bisa disampaikan di tutorial kali ini untuk mengecek bukti bayarnya sudah terkirim atau tidak. Nanti akan dijelaskan di video tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.